Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah sekarang kita mengkaji sebuah kitab yang indah, itu Ar-Rahiqul Makhtum, Bahthun fi Siratin Nabawiyah, pembahasan tentang sejarah Nabi, yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, sekarang kita langsung fokus ke pembahasan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang semoga dengan mengkaji ini bisa terbuka mata kita bahwa tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang apalagi saat ini marak-maraknya tentang perayaan Maulid Nabi, ya, yang untuk kami pribadi mengambil dan berpegang sebuah pendapat dan berpegang, dan ini adalah salah satu prinsip dalam hidup hidup kami, yaitu untuk tidak merayakan Maulid Nabi alaihi salatu wa ala alihi wasallam. Karena kalau memang tujuan kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan merayakan, walaupun ada yang mengatakan aku mencintai Nabi tanpa dalil, aku tidak perlu butuh dalil untuk mencintai Nabi. Tapi ikhwan, coba pikirkan, orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Jadi para sahabat adalah yang paling tinggi puncaknya dalam cinta terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling mencintai beliau adalah istrinya. Dan masa setelah Nabi wafat dari dari tahun 11 Hijrah sampai seterusnya, tentunya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bertahun-tahun, bahkan berpuluhan tahun, dan kita tidak mendengar bagaimana Aisyah, bagaimana Hafsah, Zainab, dan istri-istri beliau, dan Abu Bakar, dan Umar, dan Uthman, dan Ali, dan merekalah yang dikenal dengan sahabat yang paling mencintai Nabi SAW. Dan kalau memang tujuan kita untuk mencintai Nabi, ya, dalam perayaan Maulid Nabi ini, bukan pembahasan maulidnya. Maulid adalah hari lahirnya Nabi, ya, cuman pembahasannya ihtifal, menjadikan hari ini untuk merayakan, untuk melakukan suatu amalan yang dikhususkan, yang mana di sana ada ini. Itu untuk kami pribadi, kami berpegang untuk mengambil bahwa kami tidak merayakan Maulid Nabi alaihi salatu wa ala alihi wasallam, dan kami tetap mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah cara saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak merayakan apa yang tidak dirayakan oleh orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwanya azanillahu alaikum, insyaallah sekarang kita masuk ke pembahasan Al-Mauludu wa arba'una aman qablan nubuwah. Ya, pembahasan Al-Maulud. Al-Maulud ini adalah Al-Maulid. Al-Maulid, ya, Al-Maulid ini, nah, Maulid yang kita bahas ini. Ini Al-Maulid ini adalah artinya sesuatu tempat, kapan dan waktu. Waktu serta tempat. Maulid bisa artinya waktu lahir, Maulid juga artinya bisa artinya kapan lahir. Waktu lahir sama tempat lahir. Maulidi fi Londo, tempat lahirku di Londo. Maulidi fi Syawal, waktu lahirku di bulan Syawal. Maulidi fi Londo. Seperti itu. Ikhwanya a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita kaji untuk membuka membuka cakrawala ilmu sejarah kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tanpa kita memberikan, dan kita harus berlapang dada dengan dengan sama kaum muslimin, antara orang yang merayakan Maulid Nabi dan orang yang tidak merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kami tidak mengambil hari ini, hari yang mana dikenal 12 Rabiul Awal, ya, di bulan Rabiul Awal intinya itu bulan Maulid dan seterusnya, kami tidak mengambil menjadi hari perayaan. Naam. Ikhwana azanillahu wa iyyakum.
Mari kita masuk ke pembahasan al-maulidu. Itu al-maulid, yaitu waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau ini adalah beliau menulis ini dalam kompetensi, istilahnya menulis karya ilmiah tentang sejarah, dan beliau adalah nomor 1. Beliau adalah Al-Faizul Awwal. Naam. Wulida Sayyidul Mursalin bisu'abi Bani Hashim bi Makkah fi sabihati yaumil Itsnain at-tasi min syahri Rabiul Awwal li awwali 'am min hadasatil fil. Sayyidul Mursalin, tuannya penghulu para mursalin, para rasul, itu dilahirkan ya dari keturunan Bani Hashim, itu di Makkah fi sabihati yaumil Itsnain, di hari Senin. Kenapa hari Senin? Kalau mau merayakan hari kelahiran Nabi setiap pekan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau puasa hari Senin? Da yauma wulidtu, itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan di mana juga itu aku diutus. Kalau memang mau mencintai Nabi, ini rayakan dengan apa yang dirayakan oleh beliau. Iya, itu satu hari Senin. Hari Senin, setiap hari Senin antum kita berpuasa, itulah bukti engkau mencintai Nabi. Rayakan seperti itu kalau memang itu mau ingin dengan berpuasa. Ikhwana azanallahu wa yakum. Kemudian ada juga yang perlu kita kaji kalau dalam masalah hari raya. Dalam masalah hari raya kan adalah hari makan-makan, ya. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ya kan? Tidak boleh berpuasa dalam hari raya itu, karena memang hari yang kita senang-senang. Terus bagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau dalam tanda kutip ya kita bahasakan, merayakan hari lahir beliau lah kita bahasakan untuk berpuasa. Tapi kita merayakan untuk tidak berpuasa. Ini kan kontradiktif. Nah, itu dalam untuk yang kami pahami gitu lah, tanpa kita memponis dan begitu. Ini adalah berlapang dada dalam masalah perbedaan yang kaum muslimin kebanyakan di dunia pada umumnya, khususnya di Indonesia dan lebih khusus di NTB. Naam. Ikhwanya azanallahu, beliau lahir pada hari Senin, at-tasi min syahri Rabiul Awwal. Kalau beliau berpendapat tanggal 9 pada bulan Rabiul Awal. Bukan 12. Tanggal 9. Dan banyak nanti perbedaan pendapat. Yang nyata tanggal 12 Rabiul Awal itu hari lahir wafatnya beliau. Tanggal wafatnya beliau kalau 12 Rabiul Awal. Ya, kalau kita merayakan mati Nabi. Seperti itu kalau dalam bahasa yang kita pahami. Wallahu alam. Harus demo ini. Atasi min syahri Rabiul Awal li awali amin hajasatis fil. Pada permulaan tahun kejadian tahun gajah. Rabiul Awal. Oleh arba'in sana halat min malik kusra anusran wa yuwafiq dzalika al-isrin aw tsani al-isrin min syahri Ibril. Ini bertepatan pada tanggal 20 atau 22 dari 20 berarti tanggal 9. 20 atau 22 dari bulan April tahun 571 Masehi. Gimana ulang Ustaz? Kembali Ustaz. Kemudian ikhwanya azanallahu yakum, itu adalah salah satu pendapat yang diambil oleh siapa? Diambil oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu yaumul Itsnain at-tasi min syahri Rabiul Awal, pada hari Senin tanggal 9 di bulan Rabiul Awal. Itu pendapat yang diambil oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Naam. Ikhwanya a'adzanallahu yakum, dan terjadi perbedaan pendapat para ulama yang berkaitan dengan hari lahirnya Nabi. Ya, yang perlu kita kaji. Karena yang kita tahu selama ini hari lahirnya Nabi itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal.
Ikhwani a'azzanallahu wa iyyakum, ada terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Yang pertama, pada hakikatnya para ahli sejarah berselisih pendapat dalam menentukan sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dengan terkait bulan, tanggal, hari dan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya. Pertama, bulan kelahiran. Pendapat yang paling masyhur, beliau dilahirkan pada Rabiul Awal. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Namun ada juga sebagian yang mengatakan bulan Safar. Ada juga mengatakan Rabiul Akhir. Ada pendapat juga di bulan Muharram, di tanggal 10 hari, itu 10 bulan Muharram, hari Asyura. Sebagian juga ada pendapat bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimana belum dapatkan wahyu pertama kali diangkat sebagai nabi. Pendapat inilah bertujuan untuk menggenapkan hitungan 40 usia beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat sebagai nabi. Ya, belum memiliki ini terjadi perbedaan pendapat. Adapun pendapat mayoritas jumhur yaitu adalah bulan Rabiul Awal. Kemudian tanggal kelahiran. Ini tanggal kelahiran yang perlu dikaji ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana ditanya tentang puasa hari Senin, ya. Ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan pertama kali aku mendapat wahyu. Kenapa beliau puasa itu? Akan tetapi para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal berapa hari Senin tersebut di bulan Rabiul Awal itu. Ya jelas di sana di antara pendapat yang disampaikan hari Senin Rabiul Awal itu tanpa ditentukan tanggalnya, tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17 dan 8 hari sebelum habisnya bulan Rabiul Awal. Nah itu kalau dilihat hari Senin gitu. Kalau memang hari Senin Rabiul Awal, kita lihat saat itu Rabiul Awal berarti tanggal sekian dan tanggal sekian. Adapun pendapat yang paling kuat, ya, berdasarkan penelitian ulama ahli sejarah, yaitu Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi, ya, beliau yang ahli astronomi Mahmud Basa disimpulkan bahwa hari Senin pagi yang bertepatan dengan permulaan tahun dari peristiwa penyerangan pasukan gajah, yaitu 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anuswiran, atau bertepatan pada tanggal 20 atau 22 April, maka bertepatan pada tanggal 9 bulan Rabiul Awal, bagaimana yang dinukil oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi Ar-Rahiqul Maktum ini tanggal 9, ikhwan. Assalamualaikum. Adapun tanggal wafat, kesepakatan para ulama, tanggal 12 Rabiul Awal pada umur beliau 63 tahun, tahun 11 Hijriah. Dilihat dari mananya itu? Dilihat dari mananya wali? Tanggal 12 Rabiul Awal. Dilihat memang sudah, karena saat itu kan banyak para sahabat sudah yang meriwayatkan bagaimana tanggal sekian bulan sekian. Karena sudah hijrah juga. Kalau zaman dulu belum ada lahir, ya baru zaman lahir gitu. Jadi otomatis banyaklah yang menukilkan tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah pada tahun usia beliau 63 tahun lebih 4 hari sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa lebih 4 hari? Karena beliau lahir pada tanggal 9, 10, 11, 12, ya. Berarti 63 tahun lebih 4 hari. Ikhwan, 63 tahun ini jangan pakai hitung apa? Dunia. Jangan pakai zaman Januari, Februari, Maret, April, Mei. Bisa jadi umur antum yang 20, bisa jadi di umur hijrah sudah 22. Bisa jadi umurmu 30, bisa jadi sudah 32. Karena perbedaan antara bulan hijrah sama bulan syamsiah itu beda jauh. Ikhwan, catatan penting yang perlu kita ketahui, yaitu yang perlu kita perhatikan dari dua kenyataan sejarah di atas, perbedaan para ulama dalam menentukan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa para ulama tidak banyak memberikan perhatian terhadap tanggal kelahiran Nabi. Alasannya, penentuan kapan beliau dilahirkan sama sekali tidak terkait dengan hukum syariat. Maksudnya, tidak ada syariat tertentu baik berupa keyakinan maupun amalia syariah yang berkaitan dengan hari kelahiran tersebut.
Coba kita lihat Nabi Isa yang dikatanya ya, orang Nasrani 25 Desember mereka merayakan apa? Natalis, hari Natal dan untuk kelahiran Isa. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan mari kita berpikir secara tanpa kita saling menyalahkan dan begitu. Ikhwana adzanalaikum. Beliau dilahirkan tidak langsung menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam dan belum ada wahyu yang turun saat beliau dilahirkan. Beliau baru diutus sebagai nabi di umur 40 tahun 6 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Nanti pas bulan Ramadan kan beliau diutus. 40 tahun 6 bulan. Berbeda dengan hari wafatnya beliau. Seolah-olah para ulama sepakat bahwa hari wafatnya beliau adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Perhatian para ulama mengenai hari wafatnya Nabi SAW itu karena wafatnya beliau berhubungan dengan hukum syariat. Wafatnya beliau merupakan batas berakhirnya wahyu Allah yang turun gitu. Sehingga tidak ada lagi hukum baru muncul setelah wafatnya beliau. Kalau ada nanti, ada hadis Nabi yang keluar tanggal 13 Rabiul Awal, sudah bukan hadis lagi. Itu paling ada perkataan siapa. Itu ada hadis Nabi yang katanya gitu. Berarti riwayat misal Abu Hurairah meriwayatkan ini unbe maksudnya. Kalau Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini otomatis beliau mendengar di saat Nabi wafat, di saat Nabi hidup. Nah ini berarti dalam para ulama sangat memperhatikan tanggal wafatnya. Tidak terlalu fokus tanggal lahirnya. Karena tidak ada hubungan dengan syariat tanggal lahirnya. Yang walaupun sebagian dan kebanyakan ya kita kaum muslimin merayakan tanggal lahir. Nah, tanpa kita menyalahkan siapa yang sudah kami sampaikan dari tadi bahwa kami pribadi tidak merayakan hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah salah satu kami mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang paling mencintai Nabi, yaitu kalangan para sahabat Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan para istri-istri beliau radhiyallahu alaihim ajmain. Sehingga jika ada pertanyaan tanggal 12 Rabiul Awal itu lebih dekat sebagai tanggal kelahiran beliau ataukah tanggal wafat, orang memiliki pengetahuan sejarah akan mengatakan tanggal 12 itu lebih dekat tanggal wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam masalah tanggal kelahiran, para ulama ahli sejarah tadi sudah berselisih. Ada yang bahkan di bulannya bukan bulan Rabiul Awal lagi, ada yang bilang bulan Safar, ada yang bilang Ramadan dan seterusnya. Setelah kita memahami hal ini ikhwan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal yang diperingati sebagai hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya lebih dekat pada peringatan hari wafatnya Nabi alaihi salatu wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu perlu kita pahami sikap sebagian besar kaum muslimin yang selama ini memperingatkan hari yang mana katanya tanda kutip maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mirip dengan tindakan yang naudzubillah summa naudzubillah min dalik, yaitu ini adalah ilmu yang perlu kita tanpa memponis dan tidak. Ini adalah memperingati tanggal 25 Desember. Mereka beranggapan bahwa itu adalah tanggal lahir Yesus. Sejarah membuktikan Yesus tidak mungkin dilahirkan di bulan Desember. Dengan alasan apalagi kita hendak merayakan 12 Rabiul Awal sebagai peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga dengan pembahasan yang sedikit ini bisa menjadikan kita semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ta'atun fi ma amar, tasdiqun fi ma akhbar, ijtinabu fi ma naha wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara. Mentaati apa yang Rasul perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan yang Allah syariatkan. Ikhwanya a'azzanallahu wa iyyakum. Jadi untuk mengakhiri pembahasan kita pada kesempatan ini, ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, Allah akan mengampuni kalian. Ikhwanya a'adzanallahu wa iyyakum. Semoga dengan ayat ini kita bisa semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa qad qala Allahu jalla fi ula laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang mengharap rahmat Allah dan balasan pada hari kiamat. Dia banyak menyebut Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana azanalakum, itulah pembahasan kita yang berkaitan dengan sejarah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah naungan pohon jati.